Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dalam mata kuliah media pembelajaran biologi dan teknologi informasi, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Sains Teknik dan Terapan, Universitas Pendidikan Mandalika. Perkenalkan, nama saya Nia Lestari, NIM 19051011. Di sini saya mendapatkan materi tentang sejarah keanekaragaman makhluk hidup, di mana dosen pengampu mata kuliahnya adalah Pak Taufik Samsuri SPD MPD. Yang pertama, kita mulai dari daftar isi. Pada bab 15 evolusi, adapun A. Teori Darwin seleksi alam. Yang pertama ada tujuan seleksi alam, memvisualisasikan seleksi alam, asal-usul spesies, dan prinsip dasar seleksi alam. Sedangkan yang bagian ke B yaitu bukti evolusi, di mana ada dukungan untuk evolusi, ciri-ciri Glyptodon 2000 kg dengan Glyptodon 4 kg, sisa struktur ular panggul dan struktur vestigial, embrio, dan yang C kesimpulan. Pada bab 15 tentang evolusi, tujuannya diskusikan bukti bahwa meyakinkan Darwin bahwa spesies dapat berubah seiring waktu. Yang kedua, daftar 4 prinsip alam pilihan. Dan yang ketiga, tampilkan seleksi bagaimana alam dapat mengubah suatu populasi. A. Teori Darwin seleksi alam. Charles Darwin mengembangkan teori evolusi berdasarkan pada seleksi alam. Charles Darwin melakukan perjalanan dari London ke New York waktu beberapa jam dengan beda hampir 5 tahun untuk mengelilingi kapal kecil yang sempit. Mengembangkan teori seleksi alam. Charles Darwin memiliki HMS Beagle pada tahun 1831. Orang percaya dunia ini sekitar 6.000 tahun. Semua orang percaya hewan dan tumbuhan tidak berubah. Seiring waktu konsep perubahan bertahap, begitupun peran Darwin masih bertahun-tahun. Kepulauan Galapagos, tahun 1835, Beagle tiba di Galapagos. Di lepas pantai Amerika Selatan, Darwin mengumpulkan mockingbird, kutilang, dan hewan lain yang 4 pulau yang ia kunjungi. Ia memperlihatkan hewan-hewan dari keempat pulau yang memiliki varietas yang berbeda. Darwin melanjutkan studinya. Ia berhipotesis bahwa spesies baru dapat muncul secara bertahap-tahap melalui spesies kecil pada spesies leluhur, tetapi tidak bisa melihat bagaimana proses itu bekerja. Seorang peternak memiliki merpati untuk yang paling banyak dibesarkan dengan ekspresi dan sifat-sifat tersebut, contohnya menghasilkan merpati dengan ekor kipas angin. Peternak mengembangkan merpati dengan merpati yang paling berbentuk kipas ekor. Keturunan mereka cenderung memiliki pantail dari orang tua mereka. Proses ini disebut pembiakan selektif dan Darwin menyebutnya seleksi alam. Seleksi buatan juga mengembangkan ras anjing baru atau galur baru pada tanaman pangan. Darwin menyimpulkan jika manusia mengubah spesies dengan seleksi buatan, mungkin proses sama dapat bekerja di alam. Yang selanjutnya itu seleksi alam. Darwin membaca esai dari Thomas Malthus bahwa populasi manusia jika tidak dikendalikan pada akhirnya akan melampaui populasinya pasukan makanan, yang berpengaruh pada kompetitifnya untuk eksistensi. Beberapa pesaing alam dalam perjuangan eksistensi lebih baik dilengkapi untuk bertahan hidup daripada yang lain. Jika kurang maka akan mati. Teori Darwin memiliki 4 dasar populasi dan berubah dari waktu ke waktu. Yang pertama, individu alam. Suatu populasi menunjukkan perbedaan variasi. Yang kedua, variasi dapat diturunkan dari induk ke keturunannya. Yang ketiga, organisme memiliki banyak keturunan daripada bertahan. Darwin menyebutkan teori ini seleksi alam yang dapat memodifikasi populasi cukup untuk menghasilkan spesies baru.
Yang selanjutnya, memvisualisasikan seleksi alam. Dalam hal ini, populasi bunga matahari dimodifikasi untuk menghasilkan spesies baru. Bagaimana bisa terjadi variasi, beritabilitas, reproduksi berlebih, dan reproduksi. Pada gambar A, terlihat bunga matahari, yaitu variasi heritabilitas, keturunan dari orang tua. Bunga matahari ada yang pendek dan ada yang tinggi. Pada bunga matahari gambar B, overproduksi, lebih banyak keturunan daripada bertahan hidup. Sedangkan pada gambar C, bunga matahari di mana keuntungan reproduksinya lebih banyak, memiliki keturunan daripada organisme yang tidak memiliki. Sedangkan pada gambar D terlihat kedua gambar bunga matahari seiring waktu bunga matahari pendek dan bereproduksi lebih berhasil dan lebih banyak. Asal-usul spesies. Darwin merumuskan teorinya mengenai seleksi alam sekitar tahun 1840. Dalam bukunya menjelaskan bagaimana seleksi alam menyediakan mekanisme asal-usul spesies. Darwin menerbitkan tentang asal-usul spesies melalui seleksi alam. Ia menggunakan istilah evolusi di bagian terakhir. Saat ini, ahli biologi menggunakan istilah evolusi untuk mendefinisikan perubahan kumulatif dalam kelompok organisme melalui waktu. Prinsip dasar seleksi alam. Individu dalam suatu populasi menunjukkan variasi antara lain dari spesies yang sama. Variasi adalah diwariskan. Hewan memiliki banyak anak daripada yang dapat bertahan hidup karena sumber daya yang tersedia. Variasi yang meningkatkan keberhasilan reproduksi akan lebih umum pada generasi berikutnya. Contohnya, jika burung merpati memiliki ekor berbentuk kipas, maka dapat meningkatkan keberhasilan reproduksi merpati yang berekor kipas. Tujuan selanjutnya, pertama, jelaskan bagaimana fosil menyediakan bukti evolusi. Yang kedua, diskusikan bukti morfologi evolusi. Dan yang ketiga, jelaskan bagaimana biokimia menyediakan bukti evolusi. Yang pertama, kita akan bahas tentang bukti evolusi. Bukti evolusi seperti kumpulan bangunan balok. Bukti evolusi lebih banyak meyakinkan ketika didukung oleh banyak bukti, seperti struktur lebih kokoh jika dibangun menggunakan banyak balok. Yang kedua, dukungan untuk evolusi. Teori seleksi alam Darwin merupakan bagian dari teori evolusi yang lebih besar. Teori menjelaskan data yang tersedia dan menyarankan daerah lebih lanjut untuk eksperimen. Teori evolusi menyatakan semua organisme di bumi sudah diturunkan dari nenek moyang yang sama. Fosil memberikan catatan spesies yang berumur panjang yang lalu, menunjukkan bahwa spesies purba memiliki kesamaan dengan spesies yang sekarang hidup di bumi. Tidak semua fosil punah memiliki rekan-rekan modern, dan beberapa spesies kuno seperti kuda, kepiting sepatu hampir tidak berubah selama jutaan tahun. Yang ketiga, ciri-ciri Glyptodon 2000 kg. Apakah memiliki miripan dengan Glyptodon 4 kg dan armadillo? Pada gambar di samping bagian kiri kita melihat 3 spesies hewan. Yang pertama yaitu ada raksasa armadillo seperti Glyptodon. Glyptodon merupakan hewan punah di mana pemikiran Darwin terkait dengan armadillo hidup yang berada di Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Serikat bagian selatan. Dan pada gambar di bawah ini kita melihat bahwa gambar di sampingnya merupakan render. Ini berarti Archaeopterygia menunjukkan berbagai banyak fitur dengan burung modern sambil mempertahankan fitur dinosaurus leluhur. Selanjutnya, sisa struktur ular panggul dan struktur vestigial.
Pada gambar di bawah ini kita melihat gambar, yaitu adalah struktur vestigial yang berfungsi dalam satu spesies lebih kecil atau kurang fungsional dalam spesies berkerabat dekat. Sayap burung kiwi merupakan jenis struktur homolog yang disebut struktur vestigial. Yang kedua, sisi struktur merupakan bentuk tereduksi dan fungsi struktur organisme lain. Panggul adalah lampirannya, titik untuk kaki, dan karena itu tidak berfungsi pada hewan tanpa kaki. The forelimbs vertebrata menggambarkan struktur homolog. Setiap anggota badan adalah disesuaikan untuk kegunaan yang berbeda, tetapi semuanya memiliki tulang yang serupa. Elang botak, kumbang May, eagles dan kumbang menggunakan sayap mereka untuk terbang, tetapi struktur sayapnya berbeda. Tidak semua fitur anatomi yang mirip adalah bukti kesamaan keturunan. Struktur analog dapat digunakan untuk tujuan yang sama dan dapat secara diangkat berupa dalam konstruksi, tetapi tidak diwarisi dari nenek moyang yang sama. Sayap elang dan sayap kumbang memiliki fungsi yang sama. Keduanya memungkinkan organisme untuk terbang, tetapi mereka dibangun dengan cara yang berbeda, dari yang berbeda bahan yang berbeda, sementara struktur analog tidak menunjukkan evolusi dekat, hubungan linear. Mereka menunjukkan bahwa fitur fungsional serupa dapat berkembang secara independen di lingkungan yang sama. Yang terakhir yaitu ada embrio. Di gambar di bawah ini kita melihat dua jenis embrio. Embrio adalah sebuah embrio awal pada tahap kelahiran perkembangan organisme. Embriologi komparatif menyediakan lebih banyak sekilas ke dalam hubungan evolusioner. Embrio merupakan tahap awal kelahiran organisme. Biokimia komparatif dan data ilmiah menunjukkan komposisi leluhur MON dapat dilihat pada molekul metabolisme kompleks di mana banyak organisme berbeda berbagai. Distribusi geografis. Selama perjalanan Darwin ke AS atau Amerika Selatan pertama kali menyarankan evolusi pertama kali yang mengamati hewan daratan lebih mirip dengan hewan Amerika Selatan lainnya daripada untuk mereka hewan yang hidup di lingkungan yang sama di Eropa. Dan yang terakhir yaitu ada embrio. Pada gambar di bawah kita melihat dua embrio. Embrio adalah sebuah proses awal tahap kelahiran perkembangan organisme. Embriologi komparatif menyediakan lebih banyak sekilas ke dalam hubungan evolusioner. Embrio merupakan tahap awal kelahiran dari organisme. Biokimia komparatif, data ilmiah menunjukkan komposisi leluhur MON dapat dilihat pada molekul metabolisme kompleks di mana banyak organisme berbeda berbagai jenis. Distribusi geografis. Selama perjalanan Darwin ke AS pertama kali menyarankan evolusi pertama kali, ia mengamati hewan daratan lebih mirip dengan hewan yang berada di Amerika Serikat lainnya, daripada untuk mereka hewan yang hidup di lingkungan sama yang berada di Eropa. Yang terakhir ada kesimpulan. Peternak mengembangbiakan merpati dengan merpati yang paling berbentuk 4 ekor. Keturunan mereka cenderung memiliki frontal dari orang tua mereka. Proses ini disebut pembiakan selektif dan Darwin menyebutnya sebagai seleksi alam. Individu dalam teori Darwin memiliki 4 dasar populasi yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Yang pertama, ada individu dalam suatu populasi menunjukkan perbedaan variasi. Yang kedua, variasi dapat diturunkan dari induk ke keturunannya. Dan yang ketiga, organisme memiliki banyak keturunan daripada bertahan. Darwin menyebutkan teori ini seleksi alam yang dapat memodifikasi populasi cukup untuk menghasilkan spesies baru. Darwin menerbitkan tentang asal-usul spesies melalui seleksi alam yang menggunakan istilah evolusi di bagian terakhirnya. Bukti evolusi lebih banyak meyakinkan kita didukung oleh banyak bukti, seperti adanya struktur lebih kokoh jika dibangun menggunakan banyak balok.
Fosil merupakan catatan spesies yang berumur panjang beribu tahun yang lalu, menunjukkan bahwa spesies purba memiliki kesamaan dengan spesies yang sekarang hidup di bumi. Adapun pada hewan memiliki struktur vestigial, embriologi komparatif, distribusi geografis, dan biokimia komparatif. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.